Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebutkan atau mengklaim telah mendapatkan bocoran bahwa pemilu 2024 ini akan diputuskan oleh MK menjadi sistem proporsional tertutup. Kita tidak akan lagi mencoblos gambar ataupun wajah caleg, melainkan gambar politik. Seharusnya MK tidak memilihkan sistem pemilu apa yang cocok bagi Indonesia. Politik yang sangat oligarkis, terjadi diskriminasi tentunya. Ini kembali lagi dong ke zaman dulu, zaman batu. Semangat reformasi yang diperjuangkan selama ini mana bro? Kemunduran demokrasi ini yang terjadi. Pemirsa, bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Mahkamah Agung. Susilo Bambang Yudhoyono belakangan dibuat cemas. SBY curiga ada tangan-tangan politik yang mencoba bermain di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut. Mahkamah Agung sudah dikondisikan. Ini ada usaha dalam rangka penjegalan Anies oleh rezim ini. Ini lagi rapat nih, lagi meeting. Koruptor itu ada, para malingnya, para penjahatnya, para bajingan-bajingan negara ini. Halo sobat semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat untuk keimanan dan ketakwaan. Salam bahagia dunia akhirat, salam akal sehat. Kembali lagi dengan saya Etsam dalam rangka Fastabiqul Khairat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab. Sobat, hari ini saya lagi gemes ini sob. Mungkin sobat bertanya kenapa saya gemes. Saya gemes ini melihat dengan seksama, mendengarkan, memperhatikan perkembangan berita kekinian tentang masalah bangsa saat ini dan segala pernak-perniknya. Sobat kalau lagi gemes pada ngapain? Coba. Gua kalau gemes biasanya nih gua main ke gorong-gorong sobat ya. Yang nyari-nyari ikan ya, atau nyari nama-nama ikan yang belum gue tahu gitu. Mungkin kita beda-beda ya cara kita gemes ya. Nah ini salah satu yang membuat saya gemes ya, berita terbaru tentang negara dan bangsa kita ini yang kekinian. Oke, kita simak nih. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebutkan atau mengklaim telah mendapatkan bocoran bahwa pemilu 2024 ini akan diputuskan oleh MK menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, pernyataan Denny Indrayana ini mendapatkan respon yang beragam dari Menko Polhukam, DPR, hingga pihak Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sebelumnya, pemirsa, undang-undang tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka telah digugat oleh sejumlah orang ke Mahkamah Konstitusional. Apabila judicial review yang mereka ajukan diterima oleh MK, maka konsekuensinya pemilu berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Akankah dalam pemilu mendatang kita tidak akan lagi mencoblos gambar ataupun wajah caleg, melainkan gambar politik? Untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara, yaitu ada Bang Refli Harun. Selamat sore Bang Refli Harun. Sebentar, saya mau tanya dulu nih, Mbak yang pembawa acaranya ini seorang muslimah atau bagaimana ini? Ini mohon maaf, saya sebagai muslim juga mengingatkan nih, saya nggak tahu namanya siapa, belum kenalan kita ya. Ya, ini ngingetin aja Mbak ya, mohon maaf ini. Kalau mbaknya muslimah, mbok ya tutup aurat bagusnya ya guys. Biar rapi gitu, tutup auratnya. Kalau lihat begini nih, jujur aja guys, ya gue terangsang juga ngelihatnya. Gue kan cowok normal gue. Oke, kita lanjutin ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ini betul-betul ternyata hasilnya nanti MK menggunakan sistem proporsional tertutup, apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia? Satu, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya seharusnya MK tidak memilihkan sistem pemilu apa yang cocok bagi Indonesia. Itu satu. Kenapa begitu? Karena sistem pemilu itu bukan soal konstitusionalitas norma atau tidak. Oke, itu satu statement yang ingin saya katakan. Harusnya itu diserahkan pada dinamika politik di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Oke. Lalu yang kedua ya, yang ditanyakan tadi, bagaimana dampaknya kalau seandainya sistem pemilu tertutup yang kemudian dinyatakan konstitusional. Begini, tidak ada satu sistem pemilu pun yang bisa dikatakan semuanya sempurna atau sebaliknya semua buruk. Sistem pemilu itu bergantung kepada kebutuhan-kebutuhan yang akan kita dapatkan dengan menerapkan sistem tersebut. Nah, cuma kalau kita akhirnya memilih sistem tertutup, maka dalam politik yang sangat oligarkis, sangat elitis, tidak ada demokrasi internal partai politik, maka kita kehilangan banyak akses rakyat terhadap
kemampuan kita untuk menentukan siapa yang harus kita dudukkan di dalam parlemen, karena terjadi diskriminasi tentunya antara mereka yang ditempatkan di urutan 1, 2 dengan mereka yang ditempatkan di urutan 3, 4 dan seterusnya, karena menurut data yang ada, ya paling satu partai itu hanya bisa mendapatkan maksimal barangkali 2 kursi saja di satu dapil. Rata-rata 1 kursi dan jarang sekali bisa 3 kursi begitu. Nah, tapi kan ini sudah ada gugatan yang masuk. Lalu kemudian apakah memang dimungkinkan secara konstitusi untuk kemudian memang artinya kan MK di sini akan nanti memutuskan apakah terbuka atau tertutup begitu? Ya, jadi setiap permohonan itu memang harus diproses. Tapi tidak setiap permohonan itu diproses lebih lanjut. MK bisa saja mengatakan bahwa 6 pemohon warga negara ini tidak memiliki legal standing. Kenapa begitu? Karena rasanya tidak bisa dibuktikan bahwa mereka dirugikan. Justru dalam sistem proporsional terbuka, masyarakat termasuk juga pemohon ini memiliki akses lebih dibandingkan proporsional tertutup. Proporsional tertutup sangat menguntungkan partai politik dan orang-orang yang dekat dengan pimpinan partai politik. Sementara 6 orang pemohon ini kan bukan orang-orang elit partai politik. Harusnya dia lebih membela sistem yang terbuka. Kalau seandainya dia mengatakan dirugikan, yang merugikan itu justru yang tertutup dibandingkan yang terbuka. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan harusnya MK tidak memproses lebih lanjut perkara ini dengan mengatakan bahwa 6 warga negara ini tidak memiliki legal standing karena tidak bisa membuktikan bahwa mereka dirugikan dengan penerapan sistem proporsional yang terbuka itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kan tidak setiap permohonan itu harus dikabulkan. Permohonan yang bukan merupakan perdebatan wilayah konstitusional, tidak mempermasalahkan atau tidak bisa dipermasalahkan norma konstitusinya, ya harusnya ditolak saja. Jadi tidak mesti kemudian permohonan itu harus diproses berlarut-larut dan kemudian mengganggu proses atau tahapan pemilu. Ya kan? Kalau pakai sistem tertutup, ini kembali lagi dong ke zaman dulu, zaman batu, ya enggak? Semangat reformasi yang diperjuangkan selama ini mana, bro? Ini MK, ya tolonglah tatanan negara ini, ya guys. Walaupun saya ini cuman rakyat bawah, cuman juga peduli sama ini bangsa, ya enggak? Ini kalau sistemnya tertutup, otomatis ini kemunduran demokrasi ini yang terjadi ini. Dimana tentu hanya orang-orang elit-elit partai yang tadi dibilangkan Bapak Refli Harun, nah idola saya nih Pak Refli ini. Itu kemunduran demokrasi jadinya. Jadi nggak ada lagi kebebasan rakyat untuk memilih orang-orang pilihan yang baik, yang bagus, ya, yang punya visioner. Jadi kalau sudah hanya diatur hanya segelintir elit atau elit partai, ini kan nggak sehat demokrasi jadinya nih. Oke, untuk lengkapnya ente saksiin aja dah tuh. Ini kan cuplikan di TV One ini, kabar petang ya. Cari aja nanti ada linknya ini yang saya taruh di deskripsi video ini. Nah, kemudian apa lagi nih sob? Ini masalah juga Partai Demokrat yang sedang juga diurus sama MK ini. Padahal kan ada sengketa ini. Ya kalau saya nilai sih sengketa yang dibuat-buat ini ya. Dengan adanya pencaplokan Demokrat oleh Muldoko CS. Ya apapun itu, ya paham lah. Pasti ada orang-orang yang dibilang ada unsur kepentingan, niat tidak baik barangkali ya. Ya bisa saja. Nah ini ada beritanya juga ini. Kenapa gue bilang gua ini gemes nih ngeliat ini keadaan sekarang ini nih. Dengerin aja nih. Pemirsa, bola panas polemik kepengurusan Partai Demokrat kini berada di tangan Mahkamah Agung. Meski kalah 16 kali di pengadilan menurut kubu AHY, kubu Muldoko masih berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belakangan dibuat cemas. SBY curiga ada tangan-tangan politik yang mencoba bermain di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tersebut. Benarkah Mahkamah Agung sudah dikondisikan agar PK dimenangkan oleh kubu Muldoko? Dan apakah ini hanya ambisi politik semata Muldoko atau ada dalang di baliknya? Nah, ini ya kan gawat ini. Sepertinya ini ada usaha dalam rangka penjegalan Anies
oleh rezim ini. Makanya saya bilang, aduh Pak Jokowi, Pak Presiden, jangan cawe-cawe lah Pak, itu udah salah Pak, ya mestinya netral kan seorang pemimpin negara. Kalau sosok Bapak seorang presiden itu harus netral. Bapak ini pemimpin negara yang bertanggung jawab masalah nanti juga pemilu pelaksanaannya, ya kan. Tapi kalau Bapak ikut cawe-cawe, bahasanya yang lagi tren sekarang ini, ikut sibuk mencari jagoan-jagoannya atau sebagai wasit, kan nggak fair ini kalau Bapak aktif pula gitu loh mencari pemain. Ya kalau begini keadaannya kan bisa gawat ini nanti pelaksanaan pemilu, bisa saja tidak sesuai dengan yang diinginkan bersama, bisa saja curang, ada ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Ini rakyat harus melek politik sekarang ini, harus peduli politik. Karena begini, kalau hanya elit-elit aja nih ngatur negara, kebijakannya tidak bisa mensejahterakan rakyat, ya bagaimana ini jadi nantinya. Nah, saya kapasitas sebagai warga negara yang baik, yang mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang konstitusi negara kita ini, punya hak berbicara, mengingatkan, ya saling mengingatkan untuk kebaikan kita semuanya, agar tidak terjadi kezaliman, ketimpangan, ketidakadilan di negara yang sama-sama kita cintai bersama ini, ya enggak? Kalau sudah marak kezaliman, kebatilan, kecurangan, aduh pokoknya yang buruk-buruk lah, itu akan mengundang murkanya Allah. Allah kalau sudah murka sobat, itu tidak akan bisa, siapapun bisa menghentikan, tak akan bisa, termasuk oligarki tidak akan bisa menghentikan murkanya Allah. Berapapun banyak uang atau harta kekayaannya nggak akan bisa kalau Allah sudah murka. Nah, itu yang kita cemaskan bersama. Oh, bisa terjadi bencana, ya nauzubillah min zalik, ya jangan sampai ya, apakah gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan tsunami barangkali, ya Allahu alam. Kan banyak kita lihat udah kejadian selama ini, bencana alam yang terjadi yang mengerikan. Kalau Allah sudah murka, tidak hanya orang zalim yang kena, orang baik juga kena gitu loh. Nah, makanya nih kita ingatkan sebelum Allah murka, kita ingatkan semua. Tapi kalau Allah murka bisa milih-milih, ini yang zalim, ini yang jahat, yang koruptor, yang maling, Allah comot-comot itu ya. Nah, enak juga kali ya kalau kayak gitu adanya. Tapi kan enggak, Allah udah murka semuanya dibablas, yang baik, yang buruk, yang korup, yang maling kena semua, ya nggak sob? Gua cuman ngebayangin ya, seandainya saja kalau Allah itu bisa pilih-pilih ya, akan menurunkan azab atau bencananya, dipilih orang-orang yang koruptor, maling, apalah semua yang jahat-jahat itu ya, Allah binasakan ya. Allah punya banyak cara, ya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya umpama ya, ini khayalan saya nih guys, ini lagi rapat nih, lagi meeting atau lagi ngapain lah itu ya, para koruptor itu ada, para malingnya, para penjahatnya, bajingan-bajingan negara ini yang membuat rakyat sengsara. Ini rapat umpamanya nih dalam suatu gedung atau suatu apalah, kemudian Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Nah itu sih mantap juga ya. Ini kan gue ngayal nih, ya bukan doain sih, makanya nih saya seruin semuanya, bagi para penjahat-penjahat negara, koruptor, maling, apapun itu kalian, yang zalim, yang tak adil, ya, yang munafik, yang macam-macam lah, segeralah bertobat sebelum Allah murka gitu loh. Nah, selagi masih ada pintu tobat, bersegeralah bertobat. Oke, saya Edsan hanya berusaha untuk saling mengingatkan untuk kita semuanya, untuk kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan semua rakyat Indonesia, agar negara kita yang kaya ini dengan sumber daya alamnya yang sangat kaya sekali bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa ini, sehingga bangsa kita ini menjadi negara yang makmur, sentosa, bahagia. Itu harapan kita semua. Gitu aja sob,
unek-unek saya yang bikin saya gemas hari ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang lain-lainnya yang mencerahkan, menghibur, dan mencerdaskan kita semua, insya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.